Ada beberapa pemain bibit muda daripada U20 telah dipanggil oleh Sinteyong untuk masuk ke dalam tim senior guys, membantu Piala AFF dalam bulan Disember dan Januari ini. Siapakah mereka? Ayo kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar Anda semua? Kepada yang sudah bergabung ke channel ini, yang sudah subscribe channel ini, saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Saya menghargai sangat guys subscribe Anda itu, karena untuk perkembangannya lebih banyak di channel ini. Oke guys, pada hari ini Timnas STY ini adalah generasi emas di bawah asuhan dan kendaliannya. Ramai pemain muda telah bangkit, ramai pemain berpotensi telah mula muncul di bawah asuhan Sinteyong ini, dan mereka juga ada yang berkarir di luar negeri. Sinteyong banyak menampilkan beberapa pemain kombinasi berpengalaman, bibit muda, pemain-pemain luar yang sanggup menggalas tanggung jawab untuk menentukan kejuaraan pada kejuaraan AFF pada kali ini. Ini antara jadwal guys, dan juga grup E dan B di Piala AFF ini. Kalian lihat sendiri dalam jadwal ini. Oke, ini adalah jadwal di dalam grup E dan grup B, yaitu grup E Thailand, Filipina, Indonesia, dan Kambodia. Manakala grup B ialah Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan juga Laos guys. Jadi di antara grup E dan grup B ini masing-masing punya kelebihan. Kita tidak boleh memandang rendah juga kepada pasukan Filipina, pasukan Singapura, dan juga Myanmar. Laos juga sebegitu, karena mereka juga menyediakan tim yang sangat kuat pada Piala AFF pada kali ini, terutamanya Myanmar, Laos. Begitu juga dengan Singapura yang membuat persediaan di Jepang pada tahun ini guys. Jadi untuk kali ini Indonesia juga telah bersedia sepenuhnya untuk mencapai target kejuaraan pada tahun ini. Apapun guys, jom kita lihat di video ini, yaitu daripada channel Garuda Raya News, yaitu berita timnas terlengkap. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah kalian subscribe, tekan butang loncengnya sekali, like, share, dan komen untuk membantu support channel ini. Judulnya ialah Timnas STY Generasi Emas, Sadil ampun digenjot STY, Sandy Walsh kasih keras strategi Malaysia. Saya mau tahu perkataan genjot itu apa guys. Genjot itu komentar di bawah ya. Oke, tanpa berbasa-basi, ayo kita simak video ini. Promosi ke Timnas Indonesia, Wonderkid PSM Makassar akui latihan lebih berat. Makassar akui latihan lebih Pemain berat. berdarah Indonesia di Liga Qatar, Ali Rahman berujar gabung Timnas Indonesia. Wih, Ali Rahman Fisik baru pemain lagi Timnas nih. Sinteyong berujar latihan klub Liga 1 seperti apa sih? Ini yang Generasi dipertikai emas Timnas Sinteyong. Indonesia, kombinasi skuad terbaik dan pelatih berkelas. Ini guys, generasi emas timnas kuat dan pelatih berkelas. Itulah gabungan tadi dari pemain berpengalaman, pemain muda, dan juga pemain naturalisasi. Jadi membentuk generasi emas timnas guys. Oke, kita lanjutin guys. Tolak panggilan Timnas, pelatih Malaysia Kim Panggun punya strategi khusus. Oh, ini Kim Pan-gun juga ini ya, dari Korea juga, pelatih Malaysia guys. Oke, Garuda Raya. Sadil Ramdhani mengaku cukup kewalahan dengan metode latihan juru taktik asal Korea Selatan Sinteyong. Berbagai menu latihan yang diberikan pun dilahap serius Memang oleh para pemain. Meski berat, Sadil merasa ada manfaat yang dirasakan dari latihan fisik ini. Kami merasakan latihan fisik selama beberapa hari terakhir. Sangat melelahkan, tapi sangat menyenangkan juga tentunya. Saya harap ini jadi modal kami untuk meningkatkan fisik, kata Sadil Ramdhani dalam keterangan PSSI. Sadil Ramdhani mengaku banyak belajar di skuad Timnas Indonesia. Dikatakan Sadil Ramdhani, saat di Timnas Indonesia semua pemain wajib bekerja keras. Harus benar-benar kerja keras. Saya juga merasa bersyukur karena banyak belajar juga di sini, ucap Sadil Ramdhani dalam keterangan yang diterima Bolasport.com Minggu 4 Desember 2022. Dan kami di sini harus benar. Tahun depan dah tahu lagi guys, dia masih di Sabah FC ataupun dia akan berkelana ke Eropa. Dengar-dengarnya di Austria guys.
benar bekerja keras. Dia Tapi berharap intensitas yang terus Sadil ini ditingkatkan antara dapat pemain menjadi yang modal bagi timnas berkualitas Indonesia. tinggi, skill individunya saya suka. Klub Jilik II Tokyo Verdy berencana datang ke Indonesia untuk menantang klub tanah air pada 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Business Director Tim Development Dep Tokyo Verdy Yuta Saito. Dikatakan Yuta Saito, nantinya kedatangan Tokyo Verdy ke Indonesia bakal membawa tim utama. Yuta Saito. Tentu itu juga adalah wacana tahun depan 2023. Kalau tahun sekarang belum bisa menentukan, ucap Yuta Saito. Pelatih timnas Sinteyong. Indonesia Sinteyong merasa penasaran dengan metode latihan latihan klub. klub-klub Liga 1 Indonesia setelah melihat penurunan kondisi fisik para pemain yang mengikuti TC jelang Piala AFF 2022. Nah, inilah ini. Padahal kata Sinteyong, para pemain mengaku telah mendapatkan gemblengan fisik dengan intensitas tinggi di klub masing-masing. Jujur saya mau melihat langsung intensitas latihannya seperti apa, tambah juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Dia melihat dari segi pemain yang dia panggil ini tidak berapa staminanya, kemudian pergerakan tubuh ototnya mungkin tidak semaksimal yang dia mahu sebenarnya. Jadi itu yang dia bertanyakan kepada klub-klub, apakah bentuk latihan yang mereka buat di klub itu. Sinteyong Witan tahu juga. Sulaiman memberikan tanda ia bakal pulang ke Indonesia. Hal itu terlihat saat pemain asal Palu ini merepost Instagram stories rekan setimnya yang bernama Christian Ramirez. Bahkan Christian Ramirez mendoakan yang terbaik untuk Witan Sulaiman di timnas Indonesia. Terima kasih temanku, yang terbaik untukmu Witan Sulaiman, tulis Christian Ramirez di postingannya. Oke guys, Unggahan dia itu sudah lama kemudian bergabung diposting sudah kembali oleh dengan Witan timnas. Sulaiman. Ia juga mendoakan rekan setimnya di AS dan SIN tersebut. Wonderkid PSM Makassar Zaki Ashraf bersyukur mendapatkan kesempatan dipanggil ke timnas Indonesia yang tengah dipersiapkan menatap Piala AFF 2022. Pemain muda U20 guys. Berharap bisa mengantongi banyak pengalaman di skuad timnas Indonesia. Alhamdulillah saya bisa dipanggil. Saya bisa mengambil kesempatan ini dan saya pemain ini muda lagi guys. Masih lagi U20 kan, mungkin umur dia 19 tahun. Tapi Sinteyong bagi kepercayaan kepada mereka ini. Dia dengan Marcelino Ferdinand, Ferrari daripada U20. Bisa mengambil pengalaman yang lebih baik lagi dari sini, ucap Zaki Ashraf. Sebelumnya Zaki Ashraf juga belum lama ini mengikuti TC Timnas U20 Indonesia di Turki dan Spanyol. Penyerang Timnas Indonesia Zaki Ashraf mengakui jika tim pelatih memberikan program latihan yang lebih berat. Pada pemanggilan pemain jelang Piala AFF 2022, Zaki Ashraf merupakan pemain yang akhirnya mendapatkan kesempatan promosi dari Timnas U20 Indonesia. Terkait latihan pemain muda PSM Makassar, Zaki Ashraf mengaku juga program latihan yang diberikan pelatih cukup keras. Latihan tadi cukup keras, kondisi sampai saat ini sudah membaik, ujar Zaki Ashraf. Untung juga dipanggil Sinteyong. Sandy Walsh tak sungkan menggaungkan kata kasih keras yang memang sering ia tuliskan di Instagram. Para pemain timnas Indonesia pun memberikan respon mengejutkan. Isi Bali, kasih keras. Tulis Sandy Walsh di keterangan postingannya yang dibubuhi emoji bendera Indonesia serta lengan mengepal. Sontak unggahan Sandy Walsh langsung banjir komentar. Ayo, komentar Elijah Spasojevic. Semangat bro, seru Dendi Sulestiawan. Bahkan Mark Locke serta Sadil Ramdhani juga kompak mengirimkan emoji untuk postingan Sandy Walsh tersebut. Teman-temannya juga yang pergi komen. Usai Khalid Mustafa, pemain berdarah Indonesia lainnya yang mentas di Liga Qatar, namanya ini Muhammad Ali Rahman Jamin. Ali Rahman Jamin sudah gabung Al Gharafa sejak mengawali karir sebagai pesepak bola dan sampai tembus ke tim senior. Kepada bola.com, Ali Rahman menegaskan dirinya siap memperkuat timnas Indonesia jika memang ada panggilan. Ramai juga kan guys pemain keturunan di luar negeri ini, pemain Indonesia ini kan. Jadi sebenarnya orang ini bila-bila saja boleh dipanggil untuk main dengan timnas Indonesia. Pengalaman mereka itu yang penting ya. Kenapa tidak? Namun sampai sekarang belum ada komunikasi tentang pemanggilan saya ke timnas Indonesia, kata Ali Rahman Jamin. Ali Rahman Jamin lahir di Qatar dan melewati semua karir sepak bola di negara tuan rumah Piala Dunia 2022. Dia ingin fokus kepada karirnya di Liga Qatar. Pertama-tama respek untuk Liga Indonesia. Saya tahu atmosfer kompetisi di Indonesia sangat baik, ujar Ali Rahman Jamin. Akan tetapi saya lahir dan besar di Doha. Saya suka tinggal di sini. Al Gharafa merupakan salah satu tim papan atas di Qatar Stars League. Musim lalu tim menempati posisi 5 klasemen. Sekarang saat Liga Qatar jeda lantaran Piala Dunia 2022, Al Gharafa sedang menempati posisi 4 klasemen.
Oh, 14. Publik menilai nama-nama yang dipilih oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong adalah pemain terbaik yang ada, mulai dari betul. pemain muda berkualitas hingga pemain senior yang kenyang pengalaman. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa para pemain timnas Indonesia saat ini adalah generasi emas. Tentu hal itu akan menjadi modal untuk melibas semua rintangan yang ada di depan mata. Nanti kita ulas. Generasi emas skuad timnas Indonesia optimistis juara Piala AFF dan bisa berprestasi di dunia, tulis salah satu akun di kolom komentar kanal YouTube PSSI TV. Mantap. Mantan pemain timnas Malaysia meyakini pelatih Harimau Malaya Kim Panggon memiliki strategi khusus untuk skuadnya menjelang Piala AFF 2022. Hal itu menyusul dengan penolakan dari para pemain Malaysia untuk bergabung ke timnasnya. Adalah Asmawi Bakiri dan Nizaruddin Yusof. Kedua mantan pemain timnas Malaysia ini menyebutkan Kim Panggon tak akan sembarangan memanggil para skuad barunya. Timnas sedang menghadapi masalah untuk menampilkan tim terbaik. Namun saya pikir mereka masih bisa menunjukkan performa terbaik di kompetisi ini, ucap Nizaruddin Yusof. Sayang Malaysia nih. Media Vietnam The Tahun 247 menyoroti ucapan Menpora Zainuddin Amali saat mengunjungi pemusatan latihan atau TC Piala AFF 2022. Oke, pertarungan sudah dimulai. Semoga timnas Indonesia bisa seperti timnas Korea Selatan saat melawan Portugal di Piala Dunia 2022, kata Zainuddin Amali mengutip dari The Tahun 247. Pernyataan Menpora Amali tersebut menjadi sorotan The Tahun 247. Bos besar mengajak Indonesia bermain eksplosif seperti Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Tulis The Tahun 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Lagi, Elkan Bagot. Neil Harris menjelaskan jika Elkan Bagot mengalami cedera di bagian kepala. Bahkan ada benjolan yang ditemukan di bagian kepalanya. Cedera ini membuat pemain berusia 19 tahun tersebut diragukan tampil saat bertanding melawan Dagenham and Bradford pada ajang FA Cup pada 8 Desember mendatang. Elkan menurut saya adanya luka dan benjolan, kata Neil Harris. Kalau gitu guys, tidak dapat dia main di Piala AFF ini tahu. Padahal dia ini antara yang paling terbaik di bagian center back Indonesia saat ini ya. Lansir.sport.com dari laman Ken Online. Harris menambahkan jika kondisi Elkan Bagot dalam pantauan tim medis klub. Mudah cepat sembuh lah Elkan Bagot. Musuh bebuyutan Indonesia dalam pertemuan pertandingan sepak bola. Tak jarang skuad Garuda takluk di saat bertemu dengan Thailand. Kendati begitu, menjelang Piala AFF 2022, Indonesia memiliki kans untuk menang ketika bersua dengan tim Gajah Barat. Hal itu menyusul para pemain Thailand yang dibawa ke Piala AFF 2022 tidak seperti final Piala AFF 2020 lalu. Melansir dari TH Sport Minggu 4 Desember 2022, manajer timnas Thailand Walpam Lamsam mengaku tak khawatir dengan susunan pemain saat ini. Thailand ini bekas gergasi sepak bola Asia Tenggara juga, tetapi kini Vietnam lebih unggul di hadapan dari segi rankingnya lah. Timnas Kamboja memang bukan tim unggulan di Piala AFF 2022. Kamboja ini harus diwaspadai. Namun mereka memiliki sejumlah pemain kunci yang patut diwaspadai timnas Indonesia. Pelatih timnas Kamboja Ryu Hirose telah memanggil para pemain andalannya untuk bersiap menghadapi Piala AFF 2022. Beberapa penggawa senior kembali mendapatkan kepercayaan membela panci tim berjuluk Anchors Warriors itu. Berikut 4 pemain yang akan menjadi kunci penampilan timnas Kamboja di Piala AFF 2022. Pertama ada Lim Pisot, Chen Tia Sieng, Thierry Chantabin, dan Tess Sambat. Jadwal lanjutan Liga 1 2022 pekan ke-12 telah resmi dirilis. Kompetisi yang sempat mandek akibat tragedi Kanjuruhan itu akan dimulai pada hari ini, Senin 5 Desember 2022. Liga 1 2022 sempat mandek pada pekan ke-11 dengan menyisakan 3 pertandingan. Adalah duel Persib Bandung versus Persija Jakarta tetap ditunda, PSIS Semarang versus Bayangkara FC, dan PS Barito Putra dan PSM Makassar juga ditunda. Sementara laga lanjutan Liga 1 2022 Senin 5 Desember 2022 akan dibuka oleh Bayangkara FC versus PSS Sleman, yakni pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Jatidiri Semarang. Di waktu bersamaan ada duel PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung. Seperti diketahui, tim The Golden Sun sudah mulai menggelar TC jelang Piala AFF 2022. Seusai latihan, Park Hang-seo pamit kepada tim untuk menuju Korea. Dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Vietnam, Park Hang-seo pergi ke Korea untuk menerima penghargaan dari pemerintah Korea. Pasalnya, pelatih berusia 63 tahun tersebut dianggap berjasa dalam hubungan diplomatik Vietnam dan Korea. Oke, timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen. Karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini.
Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, begitu banyak berita-berita terkini daripada channel ini guys, channel Garuda Raya News, berita timnas terlengkap. Antaranya kekuatan timnas ini adalah timnas yang paling pernah dibuat ataupun dicatur oleh Sinteyong, begitu generasinya adalah generasi emas, gabungan daripada pemain berpengalaman, pemain bibit muda, dan juga pemain syarat pengalaman naturalisasinya. Jadi tidak mustahil Indonesia akan memperoleh kejuaraan Piala AFF. Ini bergantung kepada bagaimana nanti permainan di lapangan masa kejohanan itu. Sekiranya semua taktikal yang diatur oleh Sinteyong itu berjalan dengan baik, saya pasti semua pemain dapat mengikuti dengan aman dan dengan tenang, dengan kawalan mental yang baik, kawalan emosi yang baik. Sudah pasti Indonesia akan berjaya menjuarai Piala AFF. Di lini pertahanan itu telah lengkap guys. Nah, adanya Asnawi pun ada, Arhan Pratama pun ada, Rahmat Irianto pun ada, kemudian Sandy Walsh, Jordi Amat, kemudian di lini tengah ada Sadil, Witan Sulaiman, Egy Maulana, Maklok. Itu cukup kental, cukup kuat. Ada, kalau pemain mudanya ada Marcelino Ferdinand membantu di situ juga. Kemudian lini penyerangnya pengganti kepada Dimas Darajat, yaitu Spasojevic, dibantu oleh Kambuaya, dibantu juga oleh penyerang-penyerang lain yang berwibawa ya, yang pernah membantu timnas Indonesia ini bermain ketika menentang Curaçao itu. Apa yang pentingnya, semua lini pertahanan, tengah, dan penyerang ini bisa mencetak gol. Mereka ini bukan saja diletakkan di posisi yang asal mereka, tetapi sebenarnya mereka ini free size, semua boleh. Nah, mencetak gol pun boleh, walaupun dia pemain pertahanan kah, pemain tengah kah, semua bisa. Sinteyong telah menerapkan ciri-ciri khusus kepada setiap pemain ini dengan latihan yang keras guys. Jadi pemain PSM Makassar tadi, Zaki Asraf sendiri mengatakan, dan juga Sadi Ramdhani, begitu lelah dengan cara latihan. Tetapi banyak pengajaran yang mereka dapat daripada latihan yang dibuat oleh Sinteyong ini. Jadi banyak lagi berita-berita yang dipaparkan dalam video ini terkait dengan Malaysia dan juga Thailand. Malaysia kekurangan pemain, tetapi Kim Pan-gun tidak mustahil juga untuk memberikan yang terbaik, karena pemain-pemain baru ini juga adalah pemain-pemain yang biasa bermain dalam Liga Malaysia. Jadi hanya perlu keserasian di dalam tim yang baru ini. Begitu juga dengan Thailand, ada 8 pemain yang tidak turut serta, yaitu pemain-pemain pengalaman juga. Tetapi Thailand yang kita ketahui adalah satu tim yang suatu ketika dulu gergasi di Asia Tenggara ini. Mereka boleh saja mencorakkan permainan itu dengan pemain-pemain muda yang baru juga, dengan pelatih yang ada. Dan antaranya Liga 1 juga telah dimulakan di Indonesia, itu sebenarnya sangat baik untuk kecerdasan semua pemain yang ada di Indonesia itu. Sekiranya lama lagi Liga itu tidak dimulakan, ramai pemain akan kecewa dan tidak membentuk stamina dengan begitu baik di masa hadapan. Jadi nanti kalian lihat sendiri balik guys video ini, sekiranya ingin melihat kembali apa berita-berita yang dipaparkan itu. Itu saja ulasan saya pada kali ini. Nah, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Jika kalian juga punya pendapat, pandangan tersendiri, kalian komentar saja di kolom di bawah ini untuk berbagi info daripada Anda semua. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.